Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bidan Siti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai buku kehamilan atau buku KIA. Ini panduan dari tahun 2023 ya, kalau misalkan di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan kehamilan pada halaman nomor 17. Nanti bisa dilihat aja buku KIA panduannya tahun 2023 di pemeriksaan kehamilan. Nah, untuk di sini itu ada yang namanya pemeriksaan kehamilan itu wajib ya bagi ibu hamil, apalagi kehamilan pertama tuh. Nah, segera periksa jika terlambat datang bulan. Periksa kehamilan minimal 6 kali kalau misalnya dari panduannya itu selama kehamilan, dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan trimester 3 seperti itu. Nah, untuk ibu hamil biasanya kan ada yang dinamakan itu di trimester. Nah, kalau misalnya ibu hamil itu ada trimester 1, trimester 2 sama trimester 3. Tri itu kan 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, sama 3 bulan ketiga atau sampai lahiran tuh. Di trimester 1 itu biasanya 0 sampai 12 minggu. Nah, trimester 2 itu ada 13 sampai 28 minggu, dan trimester 3 itu ada di 29 minggu sampai 41 sampai lahiran. Nah, untuk di trimester 1 biasanya itu ibu hamil atau ibu yang baru hamil itu datang nih ke bidan untuk mengetahui apakah dia telat haid, terus pengen menentukan hamil atau enggaknya kayak gitu kan. Nah, yang pertama itu apa dulu? Di tes pack dulu yang pertama. Nah, setelah misalkan udah di tes pack hasilnya positif, barulah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, misal oleh bidan kayak gitu kan. Nah, tujuannya buat apa sih? Buat menentukan kayak misalkan ini mah hasil tes packnya misalkan positif, terus nanti gimana dari si perutnya itu ada kan, biasanya kalau misalkan di bidan itu kan ada perabaan pada perut kan. Nah, di situ tuh diraba udah ada belum nih kantongnya kayak gitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu tuh di bidan. Nah, kalau misalkan udah periksa di bidan, biasanya itu disarankan untuk di USG. Tujuan dari USG trimester 1 atau awal itu biasanya untuk menentukan beneran hamil atau enggaknya, terus memastikan nih hamil atau enggaknya. Kalau misalkan sekiranya itu hamilnya di luar rahim itu tidak bisa dipertahankan. Nah, yang bagus itu harus di dalam rahim. Jadi ibu hamil itu atau si dokter itu memastikan hamilnya itu hamil yang benar atau hamil yang di dalam rahim kayak gitu, agar bisa untuk berkembang kayak gitu sampai 9 bulan sampai dilahirkan misalkan kayak gitu. Nah, terus selanjutnya apa tuh? Nah, kalau misal udah di USG, selanjutnya nanti periksa berikutnya itu bisa langsung ke bidan itu untuk mengontrol bisa kayak setiap bulan ke bidan kalau misalkan dekat dari tenaga kesehatan gitu, atau kalau misalkan mau USG juga boleh-boleh aja. Nah, kalau sekiranya emang dekat dari tenaga kesehatan atau ke bidan atau dokter atau rumah sakit, disarankan 1 bulan sekali itu untuk menunjang bagusnya atau pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan itu biar stabil gitu untuk mencapai kesuksesan sampai lahiran juga. Nah, terus nanti untuk trimester 2 juga sama, disertakan juga USG. Kalau sekiranya nanti biasanya kalau misalnya USG di trimester 2 itu luas ya cakupannya, kayak misalkan bisa dilihat dari ari-arinya atau plasentanya itu gimana, bagus enggaknya, si ketuban atau posisi dari si janinnya itu lintang, sungsang atau udah normal kayak gitu. Itu kan patut diperlihatkan ya, patut dilihat nih keadaannya bagus atau enggaknya kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari trimester 2 bagus, ya udah selanjutnya trimester 3. Tapi kalau misalkan dari trimester 2 itu misalnya amit-amitnya itu bayinya sungsang atau bayinya lintang, itu kan bisa diusahakan untuk di trimester 3 itu agar bisa normal kayak gitu. Nanti kan biasanya kalau misalnya sungsang itu disuruh sujud atau misalkan kurang dari ketuban harus banyak minum air kayak gitu sih biasanya. Dan untuk trimester 2 itu minimal banget itu 2 kali untuk pemeriksaan ke bidan. Tapi
Tapi saran saya mah harus 1 bulan biar nanti dilihat tuh detak jantungnya ada di mana, terus usia kehamilannya itu stabil nggak sama misal tinggi fundus uterinya atau besar dari si janinnya kayak gitu kan biasanya dilihat dari perutnya. Detak jantung biasanya si ibu kan excited ya buat ngelihatnya kayak gitu. Nah terus nanti ada lagi tuh kalau misalkan di trimester 3 itu biasanya lebih sering atau lebih intens buat ke bidan. Itu tujuannya kenapa? Biar nanti si bidan itu bisa mengontrol apakah bisa nih persalinan normal atau enggaknya. Nah terus kita balik lagi nih ke sini. Nah kalau misalnya pemeriksaan itu ada yang namanya yang pertama itu timbang berat badan. Nah di sini harus ditimbang nih berat badannya berapa. Nah terus untuk tingginya juga berapa, itu kan nanti dari misal berat badan itu minimal 10 sampai 12 kilo kenaikan buat ibu hamil kayak gitu kan. Nah terus kalau misalkan dari si beratnya udah berat janinnya udah banyak ya udah biasanya nanti ada sesi dimana bu makanya dikurangin ya agar nanti bayinya itu nggak semakin gede misal kayak gitu. Nah terus yang kedua ada ukur tekanan darah, itu biasanya untuk menentukan normal enggaknya nih si ibu. Kayak kalau misalkan ada tekanan darahnya tinggi atau hipertensi itu kan bisa penanggulangi dari sekarang gitu biar nanti bisa lahiran dengan selamat kayak gitu kan. Nah terus untuk lingkar lengan biasanya kan di sini nih ini tuh untuk mengetahui apakah ibu terlalu kecil badannya atau enggak atau terlalu kurus enggak nih. Nah biasanya di situ tuh dikasih tablet penambah darah atau asam folat atau kalsium, itu harus dikasih buat ibu hamil, itu penting banget. Nah terus untuk ada pengukuran tinggi fundus uteri itu sama aja pengukuran pada perut. Nah itu kan wajib banget tuh itu normal enggak ya gedenya atau kekurangan atau kekecilan atau terlalu besar nih buat si usia kehamilan sekian misal kayak gitu kan. Nah terus ada lagi pemeriksaan presentasi detak jantung janin. Nah itu kan bagus banget tuh buat di bidan. Nah terus ada yang namanya screening imunisasi tetanus yang biasanya ibu-ibu disuntik di bagian lengan sebelah kiri. Nah itu biasanya di tete tuh kayak misalnya ibu hamil disuntik di lengan. Nah itu biasanya imunisasi tetanus. Nah terus ada lagi ibu hamil itu wajib minum tablet menambah darah dari 0 sampai lahiran gitu. Jadi 99 tablet gitu. Nah terus untuk pemeriksaan USG itu wajib dari trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu wajib mengisi. Jadi setiap trimester itu harus ada USG gitu untuk menunjang keselamatan ibu dan janinnya. Nah terus sudah kayak gitu ada tata laksana. Jadi setelah dilakukannya pemeriksaan semua nih udah selesai semua, nah biasanya bidan itu nanti bakal ngasih tahu hasil dari pemeriksaan yang barusan diperiksa sama bidannya gitu. Terus kalau sekiranya emang ada keluhan kayak misalkan pusing atau apapun itu biasanya nanti disampaikan sama bidan. Terus nanti penanggulangannya itu kayak gimana atau nanti pencegahan biar enggak seperti ini tuh gimana kayak gitu. Nah terus nanti ada temu bicara atau perjumpaan berikutnya itu kapan. Biasanya kalau misalkan emang ada keluhan disarankan 2 minggu itu untuk balik lagi, tapi kalau misalnya nggak ada 1 bulan itu balik lagi ke tempat praktek atau periksa lagi ke bidan untuk mengetahui kehamilan si ibu itu baik-baik aja, biasanya kayak gitu. Jadi ibu hamil itu bukan sesuatu yang bukan ibu yang sakit, jadi dia itu lagi menampung atau lagi sesi dimana dia akan menjadi rumah bagi anaknya kayak gitu. Jadi harus prosesnya itu harus tenang, psikologisnya harus benar-benar matang untuk menyiapkan dia menjadi sosok seorang ibu gitu. Jadi kalau sekiranya nanti ada tetangga yang bilang hamil mah gini, jangan percaya. Kalau misalkan pikirannya pengen yang tenang, pengen yang sehat, datanglah ke bidan untuk ngobrol kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita datang ke bidan itu biasanya lebih leluasa untuk ngobrolnya. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh di komen saja. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.